Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu. Adik-adik pasti udah pengen sekali ketemu ya. Kak Ita pun begitu, kangen sama adik-adik. Tapi kita tetap bersyukur adik-adik, sekalipun kita belum diizinkan onsite, tapi yang pasti adik-adik di kelas tengah sudah vaksin. Nah, nanti adik-adik kalau sudah vaksin 2, kita sudah onsite, sudah ketemu secara langsung. Kita bisa berpelukan, kita bisa berbicara satu dengan yang lain, sekalipun kita tetap harus menggunakan prokes adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Ya, namun sebelumnya kita siapkan hati kita. Kak Ita undang adik-adik nih bergerak sedikit pada pagi hari ini. Boleh berdiri di rumah. Kita akan katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku selam-selam lembah yang dalam. Artinya adik-adik, dalam kehidupan kita ada susah, ada duka, ada senang, ada bahagia. Tapi yang pasti Tuhan Yesus menyertai kita dan ada beserta dengan kita. Kita katakan, ku daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita katakan sekali lagi adik-adik, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan berdoa. Kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan memanggil kami untuk datang beribadah bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan keluarga kami. Sekalipun Bapa kami belum bisa bertemu dengan teman-teman, tapi yang pasti
dari rumah kami masing-masing, Tuhan pun hadir di setiap kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu yang lalu Tuhan sudah menyertai, sudah memberkati kami di dalam segala segi kehidupan kami. Dan kalau pada pagi hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami, telinga kami, untuk boleh kami belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan yang mendasari dan yang menguatkan hidup kami. Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini, pada saat ini, untuk boleh kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong jaringan sinyal yang kami perlukan agar tidak menghalangi kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adikku, kita akan mengangkat lagu, mungkin ini lain ya, karena tema kita adik-adik, kita ambil Kidung Jemaat nomor 415. Adik-adik, di sana judulnya dikatakan Gembala Baik. Gembala baik bersulingan merdu. Nah, di Kidung Jemaat ini dikatakan bahwa gembala yang baik itu siapa? Ya, dari kata-kata, dari syair lagu ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Nah, apa sih, kenapa harus lagu ini yang dipilih untuk pujian kita pada pagi hari ini? Karena memang tema ibadah kita adalah gembala. Yesus adalah gembala yang baik. Nah, kita akan angkat lagu ini ayat pertama dan yang kedua adik-adik. Silahkan adik-adik buku Kidung Jemaat atau mungkin di layar sudah ada. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang benih kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan lesu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang benih. Adik-adik, lagu ini sangat menyejukkan hati kita. Tapi bukan hanya lagu ini adik-adik, yang pasti firman Tuhan nanti juga akan lebih berkuasa untuk meneduhkan dan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kenapa adik-adik? Karena Dia adalah bla 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 bla. Nanti dijelaskan oleh firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik masukkan ke dalam amplop, baru nanti serahkan kepada papa mama, biar papa mama yang menyerahkan ke gereja. Adik-adikku yang tercinta, kita akan angkat lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Boleh kami memberikan sedikit apa yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Kami tahu Engkau tidak membutuhkan apa yang kami berikan ini Tuhan. Lebih daripada itu yang Kau perlukan adalah hati dan hidup kami. Namun kami mau belajar Tuhan untuk memberikan apa yang ada pada kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa sedikit yang kami persembahkan ini kiranya dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini secara khusus di gereja kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan kami ini Tuhan, agar sungguh dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Adik-adikku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cindra. Kita angkat lagi lagu Gembala Baik dari ayat 3 dan 4 yang mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan suruh, Gembala memberikan air segar ke dalam hati haus dan seduh. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu GKI Pastor. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon pertolongan Tuhan. Untuk saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba yang berkata-kata, berkati pula semua yang mendengarkan Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita ya. Ini ada gambar tentang domba. Adik-adik, domba ya. Domba ini adalah binatang yang tidak bisa mencari makan sendiri. Domba ini adalah binatang yang mudah tersesat ya. Dia juga nggak punya senjata apa-apa ya. Dia harus dibantu atau ditolong seseorang. Seseorang itu yang menolong atau membantunya dinamakan gembala. Gembala ya. Gembala biasanya apa? Dia membawa tongkat. Dia membawa tongkat yang ayo kalau ini dombanya lari jauh
menjauh, dia dengan tongkatnya itu ya ditarik begitu. Atau kalau dia tersesat, ya, dia berjalan membawa tongkat saat mencari yang tersesat ini, ya, takut-takut ada penjahat, ya. Jadi dengan tongkat ini pula dia bisa melindungi diri dan bisa melindungi domba-domba, ya. Nah, adik-adik, untuk domba ini ya, dia rumahnya seperti ini ya. Rumahnya bisa yang ada yang di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Tapi semua itu adalah pintunya cuma satu ya adik-adik. Cuma satu pintunya. Ya. Untuk apa adik-adik? Pintu ini dibuat satu supaya sang gembala yang menjaga bisa ada di depan pintunya ya, untuk menjaga kalau ada perampok, ada penjahat atau bahkan ada musuh ya. Nah, dia akan menjaga mati-matian atau menjaga dengan sepenuh hati supaya domba-domba itu aman dan nyaman ya, supaya tidak ada yang mengganggunya. Adik-adik, pada kesempatan pagi ini firman Tuhan pun berkata ya, bahwa siapa itu gembala? Oh, gembala dalam firman Tuhan adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah menjadi gembalaku yang baik. Gembala adik-adik yang baik ya. Ada di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 18 ya, adik-adik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Yuk kita baca bersama-sama ya. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya. Yohanes 10 ayat 1 sampai 18 ya. Akan kakak bacakan ya, untuk bersama-sama adik-adik mendengarkan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apalagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itulah adik-adik firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18 ya, mengatakan bahwa Yesus gembalaku yang baik. Ya adik-adik, seperti tadi cerita yang domba tadi ya, dia dijaga benar-benar, dia dijaga dari kandangnya ya, dan pintunya pun satu. Firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengatakan yang menjadi pintu adalah Tuhan Yesus, yang menjadi gembala adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik buat kita ya. Asal apa adik-adik? Kita satu ya, hanya mendengar dan mengikuti suara gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus ya. Suara yang lain kita tidak ikutin dan tidak kita dengar. Pasti kita akan ditolong oleh gembala yang baik ya. Nah adik-adik, biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kita boleh diingatkan bahwa kita selalu harus percaya kepada satu gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada lagu yang mengatakan ya adik-adik, mungkin adik-adik juga tahu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, itu Tuhan menjanjikan bahwa kalau Tuhan menjadi gembala kita tidak akan kekurangan ya. Kita bisa melakukan curhat pada Tuhan. Kita mengeluh apapun juga yang kita alamin, apa yang kita rasakan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memeluk kita dengan kasih sayangnya. Karena dia apa? Menjadi gembala yang baik, dan kita domba yang diberikan nama ya Cindra, domba yang diberikan nama Ita, domba yang diberikan nama siapa ada lagi? Berto, atau berikan nama yang lain ya. Dan Tuhan mengenal itu, dan Tuhan mengasihi sampai kapanpun. Satu adik-adik, syaratnya bahwa kita harus apa? Harus mengenal dan mendengar suara Tuhan Yesus Kristus gembala yang baik, bukan suara yang lain. Jadi adik-adik, kalau adik-adik menghadapi suatu masalah, adik-adik menghadapi kesedihan, adik-adik menghadapi kesusahan, datanglah pada Tuhan Yesus, bukan pada yang lain. Ya, kita bisa berdoa. Lewat berdoa adik-adik, kita itu ngomong sama Tuhan. Lewat berdoa itu kita bisa menceritakan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar adik-adik, pasti Tuhan mendengar ya, dan Tuhan akan menjawab. Bahkan Tuhan adik-adik tidak selalu menurutin ya apa yang kita mau, tapi Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Saat adik-adik berdoa, pasti ada ketenangan dalam hatinya ya. Setelah berdoa itu rasanya plong, tenang ya, dan biarkan kita berserah, dan Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyelesaikan segala masalah kita. Adik-adik jangan lupa menjadikan Tuhan adalah gembala yang baik, dan kita menjadi domba-dombanya. Jangan menjadi domba-domba yang nakal, yang suka tersesat ya, yang suka tidak menurutin jalan Tuhan. Tapi kita harus mau mendengarkan suara Tuhan, kita ikutin jalan Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan. Kita harus mendengarkan, kita pasrah dan mengikuti apa yang gembala Tuhan Yesus mau kepada kita. Adik-adik, cukup sekian firman pada pagi hari ini. Biar kita boleh dikuatkan oleh Tuhan ya, dan mari kita berdoa menutup firman pada pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah gembala kami Tuhan. Kami menjadi domba-dombamu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memiliki kami, Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan bahkan merelakan, mengorbankan nyawanya demi kami semua. Tuhan, jadikan kami Tuhan domba-domba yang setia, domba-domba yang tidak nakal, domba-domba yang tidak tersesat. Kami mau mendengar satu suara, yaitu suara Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami berserah, menyerahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini nanti akan ada aktivitas ya yang tetap bisa adik-adik ikuti dalam YouTube, dan nanti adik-adik boleh kerjakan, dan itu bisa dikumpulkan nanti lewat orang tua ya. Kita ada WA group, dan gitu adik-adik bisa memberikan hasilnya. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.